Bab 1 Salah mengenali orang. Jilson Lee tidak mati. Saat ini, dia hanya duduk diam di atas kasur pasien dan menatap seorang gadis cantik berseragam kepolisian selama setengah jam penuh. Sekarang sudah bisa belajar pergi dari rumah, gadis cantik itu senyum sinis dan menghilangkan kakinya. Kaki yang panjang itu ditutup erat oleh sepasang stoking hitam. Terlihat sebuah pemandangan yang menarik perhatian orang. Seragam polisi yang gagah itu tidak bisa menutupi postur tubuhnya yang indah itu. Dia memandang Fendi sambil memasang senyuman yang tidak begitu sopan. Kamu salah mengenali orang. Jilson Lee menahan nafasnya. Kamar pasien itu dipenuhi oleh aroma gadis cantik itu. Oh ya, aku salah mengenali. Gadis cantik itu tertawa, dia menatap Fendi dengan tatapan yang semakin menghina dan sombong. Kalau begitu, aku ingin bertanya kepada suamiku yang tercinta, kamu bermarga Lee, dan bernama Fendi kan? Aku memang bermarga Lee, namun aku bukan bernama Fendi, aku bernama Jilson Lee. Kata Jilson. Oh, kalau begitu akulah yang salah mengenali orang. Gadis cantik itu tertawa dan melihat ke arah seorang gadis di sampingnya. Di sebelah gadis cantik itu, duduklah seorang gadis kecil berumur 5 tahun dan berpenampilan imut. Namun dari pandangan matanya terlihat dia adalah seorang gadis cilik yang pintar. Dia mengenakan gaun putih, stoking putih dan sepasang sepatu hitam kecil. Di waktu yang bersamaan, gadis cilik dan polisi itu tertawa-tawa akannya penuh ejekan. Pintar sekali sudah mengubah namanya, kata gadis cantik. Mendengar perkataan gadis cantik itu, Jilson Lee. Ini, kamu kan? Gadis cantik itu mengeluarkan sebuah paspor internasional sambil tersenyum. Ini punyaku. Jilson Lee mengangguk perlahan. Mentalmu tidaklah lemah, kamu membuat paspor palsu dan terdapat lebih dari 20 stempel negara lain di dalam paspor ini. Kalaupun kamu ingin mengubah identitasmu, bolehkan kamu mencari titik yang lebih sama lagi. Gadis itu menghempaskan tangannya dan paspor itu jatuh ke dalam tong sampah. Beraninya kamu membuang. Jilson Lee menarik nafas yang dalam. Ini juga milikmu kan? Gadis cantik itu menunjukkan sebuah kartu kredit berwarna hitam. Tidak salah. Jilson Lee kembali mengangguk pelan. Kamu mencuri kartu kredit orang lain dan menganggap dirimu sudah kaya. Kenapa? Kamu ingin membeli pesawat menggunakan kartu ini? Gadis cantik itu kembali tertawa. Tidak bolehkah? Tanya Jilson. Hehe, gadis cantik itu sengaja melepaskan tangannya dan kartu kredit itu juga ikut terjatuh ke dalam tong sampah. Hei gadis cantik, kamu keterlaluan. Jilson merasa sedikit sakit hati. Jilson Lee merupakan salah satu dari 4 pemimpin tentara bayaran. Dia termasuk salah satu orang hebat di dunia dan dia memiliki sekitar 30.000 orang bawahan. Kali ini dia diserang musuh, dia mengalami luka parah dan saat itu dia juga melompat ke dalam laut. Dia mengira dirinya bakal mati namun dia ditolong oleh seorang nelayan dan si nelayan menyerahkan dia kepada gadis cantik. Gadis cantik itu bernama Monica, dia kebetulan memiliki seorang suami yang mirip dengannya. Karena suaminya mereka tersiksa akhirnya meninggalkan keluarganya. Monica salah menganggap Jilson Lee sebagai suaminya sendiri. Di saat ini, Jilson harus menahan semua ejekan dan sindiran ini. Di atas selimutnya terdapat sebuah buku harian, di dalamnya tertulis jelas semua hal tentang Fendi. Ketika membuka lembaran pertama, tertulis aku sudah tidak sanggup, Monica tidak pernah menganggap aku sebagai suaminya. Dia tidak pernah memberiku untuk menyentuhnya dan dia juga terus membuatku menderita setiap harinya. Aku lebih memilih untuk balik ke kehidupan yang dulu. Aku sudah pergi dan tidak akan kembali lagi. Selamanya. Monica tidak mau mendengar semua penjelasan Jilson Lee. Monica menganggap suaminya sedang membohongi dirinya sendiri. Jilson yang asli adalah seorang pemimpin tentara bayaran tingkat dunia, dia telah menerpa hujan dan badai. Di atas puluhan ribu orang, kartu kredit berwarna hitam miliknya memiliki nominal yang sangat mengejutkan. Tim prajurit yang dipimpinnya itu memiliki 3 pesawat tempur dan 10 helikopter bersenjata. Masih berani memalsukan dirimu sebagai seorang jenderal besar dan memberi dirimu sendiri peringkat yang tinggi dan semua medali ini. Apakah kamu juga berhak memakai seragam jenderal ini? Monica mengambil seragam itu dan membuangnya ke dalam tong sampah. Dalam waktu yang cepat, seorang suster masuk dan mengangkut seluruh isi tong sampah itu. Jilson Lee hampir nangis, gadis cantik, aku bukanlah suamimu. Namaku adalah Jilson Lee. Minggirlah, ayahku telah jatuh sakit karena kepergianmu dari rumah. Kamu masih belum mau mengaku dirimu adalah Fendi. Aku mengakui kalau aku tidak menyukaimu. Kalau bukan ayahmu dan ayahku adalah teman baik dan kalau bukan karena ayahmu telah meninggal dan meninggalkan ibumu seorang, aku juga tidak bakal menikahimu. Bagaimana dengan ayahku? Apakah dia tidak baik kepadamu? Dia adalah orang terbaik kepadamu di dunia ini. Hati nuranimu sudah hilang dimakan anjing.
Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin ayahku mati karenamu? Monica menarik rak baju Gilson dan kedua matanya memerah dalam sekejap. Kamu, Gilson hanya merasa aneh dalam hatinya. Dia melirik sebentar buku harian di depannya itu, dia sudah tidak ada alasan lagi untuk menjelaskan kebenaran dirinya. Ketika bangun dari tidurnya, dia menjadi seorang lelaki yang telah menikah dan memiliki seorang istri cantik dan anak pungut yang imut. Semua kesalahan yang dilakukan oleh Fendi harus ditanggung semua oleh Gilson sekarang. Tidak boleh, bagaimana mungkin aku menanggung semua ini? Mama, jangan marah lagi padanya. Kalau dia pergi lagi, kakek pasti akan sangat marah. Gadis cilik itu menarik pelan ujung baju Monica. Mendengar perkataan gadis cilik itu, Monica sedikit mengerutkan keningnya. Gilson terpaksa harus mengakui semua itu. Monica pastilah adalah seorang gadis cantik dan berkualitas. Kulitnya sangatlah putih, wajahnya juga sangat cantik. Dia memiliki bentuk tubuh dan sepasang mata yang indah. Dari dalam tubuhnya terpancar sebuah aura yang tidak dapat dijelaskan lewat perkataan. Dia menatapnya seolah-olah sedang berpikir, namun tiba-tiba dia menariknya dan memasukkannya ke dalam toilet di dalam ruangan itu. Ketika Monica mengunci pintu itu, ruangan itu dipenuhi oleh aroma tubuh Monica. Monica berdiri dengan jarak tidak lebih dari 5 meter persegi dari Gilson. Gilson hanya merasa dirinya menjadi panik, apa yang ingin kamu lakukan? Rabalah. Monica mengedipkan matanya dan melihat pandangan Gilson yang heran itu. Apa? Gilson terkejut. Hehe, jangan mengira aku tidak mengetahui apa yang kamu inginkan. Di buku harianmu tertulis jelas. Dan juga ketika kita sedang bersama, kamu juga sering meminta kepadaku permintaan seperti itu. Kamu ingin melecehkan aku kan? Baiklah, akan kuberikan. Namun setelah kuberikan tubuhku, janganlah kamu pergi dari rumah lagi. Peganglah, lakukanlah semua yang kamu inginkan. Lagian kita sudah menikah juga, aku adalah istrimu. Suara Monica sangatlah lemas, dia perlahan memejamkan matanya. Terlihat jelas bahwa dia merasa sangat dirugikan, namun dia tetap mengangkat tinggi lehernya yang putih mulus itu dan dia juga memasang mimik wajah yang telah menyerah pada nasib. Ini. Melihat seragam polisi yang dipakai Monica, Gilson merasa sedikit aneh. Bab 2 Gilson Lee. Awalnya dia mengira tiba-tiba punya istri dan anak itu adalah sebuah masalah besar. Namun sekarang dia merasa ini adalah sebuah keuntungan. Sekarang Monica berjarak kurang dari 1 meter dengannya. Setiap Gilson menarik nafas dia pasti mencium aroma dari tubuh Monica. Aroma itu seperti sabun mandi yang beraroma susu, dan di dalam aroma itu terdapat sebuah aroma khas dari seorang gadis. Seragam kepolisian yang dikenakan Monica membuat Gilson semakin selera terhadapnya. Lagi pula Monica sudah memejamkan matanya, Gilson tidak akan merasa malu jika terus menatapnya. Dari sela kancing baju seragam polisi itu, Gilson dapat melihat dia memakai sebuah kaos putih di dalamnya. Dia juga melirik ke bawah, terlihat Monica yang memakai sepasang stoking hitam. Tinggi badannya sekitar 172 cm dan memiliki postur tubuh yang indah, ini terlihat jelas bahwa dia merupakan seorang yang berkelas. Meskipun Gilson sudah berumur 25 tahun, namun dia belum pernah menyentuh wanita. Di waktu ini, suasana di dalam ruangan itu semakin memanas, wajahnya perlahan memerah. Dia juga merasa semakin tidak tenang. Dia juga merasakan kehausan. Gluk. Dia menelan liurnya karena merasakan kekeringan dalam mulutnya. Dia diam-diam melirik Monica juga menelan liurnya. Itu membuat dirinya semakin tidak tahan lagi. Monica telah salah mengenali orang. Suaminya yang dulu telah pergi dan tidak akan kembali lagi. Sekarang dialah yang merupakan suami Monica dan Monica juga merupakan istrinya. Jika dia menyentuh wanita, dia harus bertanggung jawab pada wanita itu. Setelah berpikir sejenak, dia perlahan menyentuh pinggang Monica. Kamu benar-benar menyentuhku. Monica langsung membuka matanya dan terkejut melihat tingkah Gilson. Bukankah kamu yang menyetujuinya? Gilson diam. Baiklah. Monica sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Gilson dengan tatapan yang seram lalu menutup kembali matanya. Dia mulai menggigit bibirnya ketika merasakan tangan Gilson mulai menyentuh tubuhnya. Ingatlah, perkataan pria haruslah dapat dipercayai. Aku tidak akan melepaskanmu kalau kamu masih ingin pergi setelah menyentuh tubuhku. Iya, aku tidak akan pergi. Ketika merasakan kelembutan pinggang Monica, perasaan Gilson semakin bercampur aduk dan dia tidak dapat lagi mengontrol dirinya. Semua pria tidak bisa menahan nafsunya ketika memeluk seorang wanita. Apalagi Monica adalah seorang wanita cantik. Lagi pula Gilson juga merupakan seorang lelaki muda yang memiliki temperamen yang bagus. Dia berpikir di dalam hatinya bahwa dia akan bertanggung jawab kepada Monica. Dia tidak memiliki pasangan, jikalau dia bertanggung jawab kepada Monica, dia pasti tidak akan memiliki rasa bersalah pada dirinya sendiri.
Dia mulai menganggap dirinya sebagai suami Monica. Dia perlahan memeluk tubuh Monica dan menikmati kelembutan tubuhnya. Dia juga mulai memindahkan tangannya ke arah bawah rok. Ketika dia menyentuh paha yang dibaluti stoking itu, Monica langsung membuka matanya. Kenapa? Pandangan Jilson sangatlah panik dan wajahnya juga memerah. Monica tidak berbicara, dia hanya menatap Jilson dengan pandangan yang seram. Tiba-tiba, Jilson sedikit mengeluarkan tenaga. Pipi Monica memerah dalam sekejap. Monica mulai mengerahkan kakinya. Ini sepertinya lagi mengasih kode ke Jilson, dan membuat Jilson semakin tidak bisa mengontrol dirinya. Dia seperti sudah gila dan dia langsung memeluk erat Monica. Salah satu tangannya mulai meraih ke dalam baju Monica. Jilson Lee, kamu benar-benar menyentuh, kamu tidak tahu malu. Monica menutup erat kedua matanya dan terlihat bulu matanya sedang bergetar kencang. Dia membenci suaminya dan dia merasa sangat jijik ketika disentuh olehnya. Dia sangat ingin mendorong Jilson namun sekarang dia sudah tidak berdaya lagi. Ini bukanlah apa-apa. Perasaan Jilson semakin bercampur aduk dan tangannya mulai membuka kancing bajunya. Mama, ada telepon dari nenek. Tiba-tiba terdengar suara gadis kecil dari luar pintu. Lepaskan aku. Monica langsung membuka matanya dan dia langsung tersadar lalu menggunakan semua tenaganya untuk mendorong Jilson. Angel, gadis kecil yang dipungut oleh Monica 2 tahun yang lalu. Kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Monica merasa kasihan kepadanya dan memungutnya menjadi anaknya sendiri. Monica memiliki sifat yang cuek, dia tidak begitu suka bersosialisasi dengan orang lain. Banyak pria yang mengejarnya, namun dia tidak memperdulikan para pria itu. Dia merasa tidak ada satupun pria yang bisa membuatnya jatuh hati. Dia sudah berencana untuk melewati masa hidupnya sendiri. Angel adalah anak perempuannya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan seorang pria yang tidak dia sukai. 2 tahun telah terlewati. Hubungan Monica dan Angel sudah terlihat layaknya seperti hubungan ibu kandung dan anaknya sendiri. Setelah pria bernama Fendi itu menikahi Monica, Angel juga mengikuti jejak ibunya untuk membuat pria itu menderita. Hal seperti ini tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Monica langsung merapikan seragamnya dan juga rambutnya. Dia menatap Jilson dengan tatapan yang seram dengan maksud tidak menunjukkan sikap nafsuannya di depan anaknya. Setelah itu Monica membuka pintu itu. Nafsu Jilson telah hilang setengah karena tiba-tiba diganggu oleh Angel. Dia dengan cepat membuka keran air dan berpura-pura sedang cuci muka. Mama, ini ada telepon dari nenek. Angel menatap Monica dengan sepasang matanya yang besar dan polos itu. Iya. Monica menatapnya menggunakan tatapan yang lembut dan langsung keluar ketika mengambil telepon dari putrinya. Ketika Monica dan Angel pergi, Jilson baru mematikan keran dan membasuh air di wajahnya dengan kuat. Tadi itu sangat memalukan, bagaimana bisa Jilson menyentuhnya tanpa terkendali. Jilson kesal, dan menyalahkan dirinya sendiri. Monica itu masih perawan, meskipun suami Monica sama sekali tidak pernah menyentuhnya, tapi Jilson telah mengambil keuntungan dari orang lain, dia takut ke depannya nanti akan dalam masalah. Tapi perasaan barusan itu terasa enak. Jilson meninggalkan keluarga di usia 18 tahun dan bekerja di luar negeri selama 7 tahun, dia berpikir suatu hari nanti dia akan kembali ke keluarga dan membiarkan orang-orang yang membencinya menyesal, dia tidak pernah lengah dan tidak pernah menyentuh seorang wanita. Ini pertama kalinya dia berhubungan dengan seorang wanita, membuatnya terus mengingat rasa menyenangkan itu, mengingat situasi barusan dia tidak tahan untuk tersenyum. Monica benar-benar cantik, jika menjadi suaminya pasti senang. Ikut aku pulang. Monica tiba-tiba kembali dari luar, menatap Jilson dengan tatapan aneh dan berubah menjadi acuh tidak acuh. Oh, Jilson merasa masih belum cukup mengambil keuntungan, dia malu melakukan hal ini setelah melihat Angel kecil. Kamar pernikahan Jilson dan Monica adalah villa seluas 150 meter persegi, meskipun bukan villa mewah, tapi membelinya di kota Paolo tidaklah murah. Rumah ini dihiasi dengan indah dan penuh dengan perabotan Eropa mewah, dapat terlihat kondisi keuangan keluarga Monica cukup baik. Fendi, ibuku baru meneleponku, mengatakan penyakit jantung ayahku sudah sembuh dan sudah keluar dari rumah sakit, tapi perlu istirahat, menyuruh kita 2 hari lagi baru pergi menjenguk. Ku dengar kamu diselamatkan dari laut, kamu juga harus istirahat di rumah 2 hari, untuk sementara Angel aku yang jaga, kantor polisiku masih ada tugas, mungkin malam baru kembali, ingat janji kita. Di tengah perjalanan diantar Jilson, Monica mengatakan beberapa kalimat padanya, lalu pergi terburu-buru. Masih ada perasaan belum puas di hati Jilson. Jilson kecewa, melihat Monica yang baru membawanya pulang sudah pergi lagi. Tapi ya sudah kalau pergi, Jilson juga bukan tipe orang yang tidak tahu malu yang ingin selalu mengambil keuntungan dari orang lain.
Ada beberapa hal boleh dilakukan, tapi kalau terlalu berlebihan tidak baik, tunggu dia kembali baru cari kesempatan lain. Sekarang Jilson sudah datang ke sini dengan aman, Jilson menganggap dirinya sebagai Fendi di mata Monica. Lumayan. Setelah cukup melihat rumah barunya, Jilson masuk ke ruang baca duduk di depan meja. Dia merasakan dadanya sakit, dia membuka pakaiannya, melihat dadanya ada bekas memar pukulan tangan. Aku sudah menjadi ahli terhebat di dunia ini, bahkan masih bisa dihajar sama orang sampai luka berat, siapa gadis itu? Di ruang baca Jilson menemukan tumpukan kertas A4 dan pulpen, dengan cepat dia menggambar penampilan gadis itu. Wajah gadis itu bulat, rambut hitam panjang, manis dan cantik, sepasang matanya dingin bagai salju. Itulah dia, yang membuat diri Jilson luka serius. Dia dikepung oleh banyak musuh pasukan internasional, dengan kekuatannya, dia bisa merebut speedboat dan melarikan diri, masih belum sampai tahap melompat ke laut untuk bunuh diri. Dia hampir saja dibunuh orang, ketika Jilson selesai menggambar gadis itu, dia memandang gambar itu dengan tenang. Aku sudah ahli terhebat di dunia ini, bahkan ada orang yang dengan satu pukulan bisa membuatku terluka parah, ini artinya keahlian dia di atasku, keahlian sehebat ini sekalipun aku tidak mengenal orangnya tapi pernah mendengarnya, sebelumnya malah tidak tahu akan keberadaannya, siapa dia? Di ruang baca ada beberapa cerutu, ini pemberian dari ayah Monica untuk mereka, Jilson membuka satu kotak dan menyalakannya, lalu terdiam menutup mata berbaring di kursi. Kelihatannya banyak ahli tersembunyi di Teluk Jiang yang tidak ku ketahui. Pertempuran kali ini aku kalah, aku hampir tenggelam di laut lepas, 30.000 orang terbunuh. Aku pasti akan balas dendam, tapi aku harus bagaimana agar bisa bangkit kembali dan mengalahkan musuh-musuh itu. Piak, seseorang menamparkan wajah Jilson dengan keras. Jilson terkejut karena tamparan itu. Memandang Angel yang memakai baju tidur beruang berdiri di depannya, mencagakkan tangan di pinggang dan berkata, "Fendi, aku lapar, cepat buatkan aku makanan." Cie, beraninya anak kecil berusia 5 tahun menindasku, Fendi yang dulu seberapa lemah. Masih berani melototiku, cari mati ya. Angel melototi Jilson. Adik kecil, kamu lagi berbicara denganku ya. Dalam sekejap Jilson menjadi ramah, sepasang matanya berubah menjadi dingin. Apa? Angel terkejut. Ibumu tidak pernah mengajarimu, harus menghormati ayah sendiri. Jilson dengan tenang mengambil asbak kaca yang ada di depannya, lalu, asbak itu hancur berkeping. Melihat asbak kaca itu hancur berkeping-keping, Angel. Fendi yang dulu selalu dipandang rendah orang lain, dipandang rendah istrinya, dipandang rendah teman, bahkan anak kecil berumur 5 tahun juga memandang rendah dirinya. Tapi, dia bukan Fendi, dia Jilson. Bab 3 Pemburu Hadiah. Fendi hanya orang biasa, dan Jilson adalah orang yang pernah berperang, dan bisa bertahan hidup di bawah tembakan. Dia adalah raja perang, 800 hingga 1000 prajurit mati di tangannya. Saat ini, Jilson marah, tubuhnya memancarkan aura membunuh. Angel hanya anak kecil berusia 5 tahun, mana pernah Angel melihat seorang pria dengan mudah menghancurkan asbak kaca setebal 5 mm dengan ekspresi santai, dan di saat yang bersamaan tubuhnya dipenuhi dengan aura mengerikan, mulut kecil Angel tiba-tiba menyusut dan berteriak ketakutan. Fendi, kamu memukulku, akan kuadukan ke mama, sepasang tangan putih cubi Angel menggosok matanya, air matanya mengalir deras. Anak nakal, Jilson tersenyum, lalu bangkit keluar dari ruang baca. Dia membuka pintu rumah ingin keluar, lalu melihat dompet Monica yang tertinggal di meja makan, lalu Jilson sekalian membawa dompet itu pergi. Setengah jam kemudian, Jilson kembali dengan 2 ember KFC yang lezat, Angel sudah berhenti menangis dan duduk di rumah menonton kartun. Melihat Jilson tiba-tiba kembali, Angel terkejut, mengingat mata Jilson yang dingin dan menakutkan membuat Angel menangis sekali lagi. Makan ini, Jilson meletakkan 2 ember besar KFC di depannya. Wow, KFC. Air liur Angel terus mengalir, setelah itu, Angel menatap Jilson kembali dengan tatapan ketakutan. Kenapa tidak makan? Senyum Jilson. Mama bilang KFC itu makanan tidak sehat, Mama tidak membolehkanku memakannya, ucap Angel. Aku ini ayahmu, kita sekeluarga 3 orang, aku kepala keluarganya, tidak usah pedulikan ibumu, di rumah ini semuanya dengarkan aku, makanlah, ucap Jilson. Tapi, Angel tidak rela pergi dan ingin terus menonton kartun. Dasar anak serakah, ingin makan KFC, terus ingin menonton kartun. Kalau suka lihat sambil makan, ucap Jilson. Wow, Angel teriak senang, sambil nonton kartun, sambil makan KFC.
Dua ember KFC habis dimakan Angel, Jilson duduk tenang di samping Angel memikirkan sesuatu. Jilson ini pria yang mengambil keuntungan dari Monica, dia berjanji pada Monica untuk tetap tinggal, jadi dia pasti akan tetap tinggal, tapi Jilson juga harus balas dendam, hutang darah harus dibayar dengan darah. Malam hari, Angel berbaring di samping Jilson dan tidur dengan tenang. Jilson dengan lembut menggendong Angel ke kamarnya, menaruhnya di tempat tidur, dan dengan hati-hati menyelimutinya. Jilson kembali ke ruang baca, mengambil pena menggambar di atas kertas rencana pembalasan dendamnya. Keesokan harinya, ketika Jilson tidur nyenyak, dia merasakan sesuatu mendorongnya dengan lembut. Dan itu Angel yang mendorongnya, wajah kecil Angel merah. Angel mendorong sambil berkata, "Fendi, aku telat ke sekolah, kenapa kamu tidak membangunkanku? Abis aku ini dimarahi ibu sekolah." Bocah ini berbicara dengan suara manja, meskipun baru berusia 5 tahun, dia cerdas dan kuat, seperti anak yang lebih tua darinya. "Hanya telat saja, apa masalahnya? Nanti aku yang memberitahu gurumu," ucap Jilson tidak bangun terburu-buru, setelah membersihkan dirinya di kamar mandi, kemudian pergi dengan Angel. Sebelum pergi, dia melirik sekilas kamar Monica. Monica semalaman tidak pulang, dia pasti sangat sibuk di kantor polisi. Jilson membawa Angel keluar untuk sarapan, kemudian mengantarnya ke sekolah. Semua guru di sekolah mengira Jilson adalah Fendi. Ketika mereka melihat Jilson, guru-guru tidak menyambut Jilson dengan baik, dan memandang Angel dengan wajah masam. "Bu guru, Angelku serahkan pada kalian ya," ucap Jilson sambil memasukkan segumpal uang ke dalam saku guru. "Fendi, kamu ini sedang apa?" Tidak, uang ini tidak bisa kuterima," ucap bu guru pada Jilson. "Aku tidak mau uang ini, ambil saja, tidak bagus dilihat orang lain," ucap Jilson meletakkan tangannya yang besar di atas saku guru. "Ini benar tidak bisa," guru tersenyum tak berdaya, seperti bunga. Jilson tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tersenyum pada guru lalu pergi. Ada sesuatu yang harus diurus Jilson, jadi dia tidak ada waktu mengurusi Angel. Jika tidak, hanya perlu 1 hari bagi Jilson untuk memastikan guru di sekolah menjaga Angel lebih baik daripada putri mereka sendiri. Tapi apa yang ingin Jilson lakukan? Menghasilkan uang. Jilson sangat marah, paspor dan kartu ATM semua dibuang Monica. Dia salah satu dari 4 raja perang, dengan 30.000 tentara bayaran di bawahnya, dan lebih dari 20 triliun uang di dalam ATM-nya. Namun, orang yang membuang ATM-nya adalah istrinya sendiri, tapi karena Jilson sudah menyetubuhi Monica, dia memutuskan untuk memaafkan wanita ini. Uang adalah faktor eksternal, kalau dia benar-benar menyimpan kartu ATM-nya, lalu mengambil uang di bank, identitas dirinya pasti akan terkuak. Sekarang seluruh pasukannya hancur dan dirinya terluka parah. Kalau musuh-musuhnya menemukannya, Jilson pasti bukan lawan mereka. Kartu ATM itu hilang juga termasuk hal baik. Jilson menghibur dirinya sendiri, lalu menghentikan taksi dan pergi ke kantor polisi setempat. "Apa, kamu ingin daftar pencarian orang 10 tahun terakhir?" Seorang pria muda mendorong kacamatanya dan memandang Jilson dengan heran. Melihat Jilson yang bertubuh tinggi 180 cm, kurus, dan memiliki wajah bersih dan pucat berdiri di depannya. Perawakannya cukup bagus, tapi kenapa aura tubuh orang ini tidak terlihat seperti pria yang kejam? Jilson bahkan mengatakannya dengan lantang, dia menginginkan daftar nama buronan dari kantor polisi selama 10 tahun terakhir, beserta nama yang disertai hadiah jika berhasil menangkap mereka. Daftar nama di DPO adalah orang yang berbahaya, nama di DPO yang disertai hadiah bahkan lebih berbahaya. Hampir semua penjahat yang dicari pernah membunuh, bahkan beberapa di antaranya memiliki senjata. Pihak kepolisian tidak bisa menemukan para penjahat itu, atas dasar apa Jilson bisa menemukan mereka, dan menangkapnya. Dengan cepat sekumpulan polisi berkumpul, mereka semua merasa Jilson ini sangat lucu, bahkan beberapa penjudi yang baru saja tertangkap melihat Jilson dengan mata berbinar, menunjukkan gigi kuning mereka, bocah ini pasti menginginkan uang sampai gila. "Berikan daftar nama buronan selama 10 tahun terakhir padaku, dalam 3 hari, aku akan membawa mereka semua ke kalian," ucap Jilson menyalakan sebatang rokok dan memandangi polisi di depannya. "Bro, mempunyai rasa menegakkan keadilan itu bagus, tapi bisa tidak jangan mempermainkan kami. Bagaimana kamu menangkap penjahat di daftar pencarian orang 10 tahun terakhir? Ada yang beberapa sudah lari ke selatan dan tidak tahu entah ada di penjuru dunia yang mana, entah masih hidup atau mati juga tidak tahu. Dan sekalipun kamu beruntung bertemu dengan 1 atau 2 orang, dengan kemampuan dirimu sama sekali bukan tandingan mereka. Jangan bercanda, kami masih belum menyerah mengejar orang-orang ini, kamu serahkan saja masalah ini pada kami, terkait dirimu lebih baik kamu pergi bekerja di kantor," ucap polisi mengayuhkan tangan mempersilahkan Jilson pergi. "Aku tidak bercanda, aku Jilson dari dulu tidak pernah bercanda," ucap Jilson serius.
Puff, seorang polwan cantik tidak bisa menahan tawa. Tidak tahu kenapa, dia yang melihat Jilson serius sangat ingin tertawa. Dia pemburu hadiah. Tiba-tiba, mendengar suara yang bagus. Apa? Pemburu hadiah? Semua orang segera melihat ke arah sumber suara itu. Seorang polwan cantik masuk, dengan wajah dingin dan senyum ringan. Di dunia ini ada dua tipe orang, kedua tipe ini memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka menerima uang dan membantu orang lain untuk menghilangkan bencana. Hanya saja satu orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan, dan yang lainnya bertanggung jawab atas penangkapan. Orang tipe ini disebut pembunuh, dan satunya lagi disebut pemburu hadiah. Hei pemburu hadiah, apakah aku benar? Ucap polwan cantik dengan tatapan dingin, dan tersenyum pada Jilson. Namaku Fanny, rekan kerja dan sahabat Monica. Pemburu hadiah adalah salah satu pekerjaanku. Ucap Jilson menatap Fanny dengan penuh minat. Semua informasi tentang orang yang dicari selama 10 tahun terakhir ada di sini. Aku percaya padamu, ucap Fanny memegang setumpuk dokumen di tangannya. Baik, Jilson menjulurkan tangan ingin mengambilnya. Bagaimana kalau dalam 3 hari tidak berhasil menangkap satu pun? Tiba-tiba Fanny mengambil kembali dokumennya, tidak jadi memberikannya ke Jilson. Terus bagaimana menurutmu? Senyum Jilson. Anggap saja kamu mempermainkan kami, kamu harus membersihkan kantor polisi selama sebulan. Tapi tenang saja kami tidak akan menindasmu, uang hasil bersih-bersih selama sebulan di kantor polisi akan kuberikan, ucap Fanny. Bagaimana kalau aku berhasil menangkapnya? Ucap Jilson tersenyum. Terserah kamu, ucap Fanny dengan mata berbinar. Baik, Jilson mengambil dokumen itu dan meninggalkan kantor polisi. Monica, ada kejadian menarik di kepolisian hari ini, ucap Fanny berdiri di depan jendela, menatap punggung Jilson membelakangi Monica. Ada apa? Monica baru saja mandi dan berbaring lelah di tempat tidur. Ada orang gila tampan, dia mengambil daftar nama DPO 10 tahun terakhir, terus mengatakan dia akan menangkap semua penjahat ini dalam 3 hari, dan hanya menangkap penjahat level A, ucap Fanny. Oh. Siapa namanya? Monica mengangkat alisnya tertarik. Marganya Lee, sepertinya bernama Jilson Lee apa? Tidak pernah mendengarnya, Monica menggeleng. Bab 4 Uji Kemampuan. Aku belum pernah mendengar orang ini, tapi aku merasa dia cukup menarik. Kamu akan melihat dia dalam 3 hari, aku baru saja membuat taruhan dengan dia bahwa jika ia tidak dapat menangkap penjahat ini dalam 3 hari, dia akan bersedia bekerja di kantor polisi kita selama sebulan sebagai tugas kebersihan. Jika dia menangkap penjahat ini, terserah dia mau apakan aku. Fanny tersenyum sinis. Kau selalu bermain-main, bagaimana jika ia menangkap penjahat ini? Kamu akan mengikuti semua kemauannya. Jangan lupa, Anda adalah seorang aparat penegak hukum, jaga pencitraan kamu sendiri. Kata Monica tak berdaya. Bermain aja, siapa yang mengatakan aparat penegak hukum tidak bisa memiliki perasaan pribadi? Aku adalah seorang gadis muda, masih dalam usia ingin bermain cinta. Jangan khawatir, dia tidak bisa menangkap penjahat. Dalam 3 hari, Anda akan melihat seorang pria tampan yang menjadi petugas kebersihan kita. Penampilannya lumayan oke, kalau cocok dengan seleraku, akan aku terima dia. Kata Fanny sambil tertawa sinis. Fanny, aku sudah mau tidur. Kata Monica tersenyum lemas, lekukan tubuh indah yang bersembunyi di balik selimut tipis, sangat menawan. Oh iya, bagaimana Fendi kamu itu? Kapan kamu bawa kemari untuk aku lihat? Aku belum pernah bertemu dengannya, kata Fanny. Jangan menyebut dia lagi, itu memalukan. Ingat kita sudah janji untuk tidak memberitahukan hal ini ke siapapun. Kata Monica. Yah, aku tidak akan mengatakan. Fanny tertawa. Berbaring di tempat tidur, Monica tidak bisa berhenti memikirkan situasi saat Jilson Lee melecehkan dirinya. Meskipun dia tidak menyukai suaminya itu, dia sudah menikah dengannya selama setengah tahun dan dia tidak terlalu memperdulikannya. Tapi tidak tahu mengapa, Monica jelas merasa Fendi sedikit berubah sejak kembali. Tapi di mananya Fendi berubah, Monica juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Perlahan-lahan, Monica sedikit bingung. Tidak peduli bagaimanapun Fendi berubah, dia masih saja seperti yang dulu, yang selalu berusaha untuk mengambil keuntungan dari dirinya. Dan kali ini dia berhasil mengambilnya. Memikirkan kejadian kemarin, di dalam hatinya merasakan penghinaan yang sangat amat besar. Tidur. Di sisi lain, kantor polisi masih dalam perbincangan yang hangat. Keangkuhan Jilson Lee masih menjadi bahan pembicaraan saat bekerja. Tidak hanya petugas polisi tidak percaya pada kinerja Jilson Lee, tapi bahkan penjahat yang akan ditangkap pun meremehkannya. Seorang pidana yang berjongkok di tanah, mulutnya berteriak, pemburu hadiah apaan itu, hanya bisa omong kosong aja.
Aku kok tidak begitu percaya ya kalau ia bisa menangkap semua penjahat dalam 3 hari. Jika aku melanggar kesalahan besar, aku akan segera melarikan diri sejauh-jauhnya, baik itu ke sawah ataupun ke gunung. Aku akan lari ke tempat yang tidak ada kamera pengawasnya, aku lihat bagaimana dia bisa menangkap diriku. Kau pandai melarikan diri juga ya? Bagaimana? Masih ingin membuat kasus besar? Seorang perwira polisi berubah wajah dan mengerutkan kening ke pidana yang jongkok di tanah. Polisi Wang, hehe, kita ini hanya bercanda. Aku juga orang tahu diri, tidak akan berani melakukan kejahatan. Hal yang membuat penderitaan secara mental setiap hari, kami tidak berani mencobanya. Hanya mencuri baterai mobil, sisanya tidak berani pikir, kata pidana yang berjongkok di lantai dengan senyuman yang canggung. Jongkok yang baik, kali ini harus mengunci kamu lebih lama. Ingin melihat apakah kamu akan mengulanginya di waktu berikutnya. Petugas polisi berteriak. Ada apa ini? Apa ada yang asyik? Seorang pria tua, mengenakan seragam militer, berjalan perlahan ke kantor polisi didampingi oleh seorang perwira muda. Kakek, melihat orang tua, Fanny yang biasanya bertindak dingin, sekarang berubah seperti burung pipit kecil dan menempel erat pada tubuh orang tua. Dasar gadis kecil, kenapa sudah begitu besar masih aja terlihat seperti anak-anak? Orang tua itu tidak melawan, tapi dari matanya terpancarkan cahaya kasih sayang, lalu memeluk Fanny. Orang tua lalu bertanya, apa yang terjadi di kantor kalian hari ini? Kelihatannya semua sedang berbincang asyik. Tuan Han, hari ini ada seorang pemuda aneh yang datang ke kantor kita. Dia meminta data para penjahat selama 10 tahun ini dan membawanya pergi, kemudian mengatakan akan menangkap semua penjahat dalam waktu 3 hari. Haha, ini bukan lelucon. Kita polisi bekerja begitu keras untuk menemukan penjahat saja masih belum menemukannya. Dia malah mengatakan akan menangkap mereka dalam 3 hari. Jadi kami sedang berbincang tentang dia. Dengar dari Fanny, ini adalah seorang pemburu hadiah, kata seorang polisi sambil tersenyum. William Han, mantan bos wilayah militer provinsi. Meskipun ia telah pensiun, tapi dia masih berkedudukan di dalam militer. Ia memiliki 3 putra dan seorang putri, putra sulung sebagai kepala staf wilayah militer, pangkat mayor jenderal. Anak kedua dari seorang wali kota-kota di provinsi, tidak ada kecelakaan, dalam waktu 2 tahun untuk mempromosikan wakil gubernur. Putra ketiga tersebut adalah orang besar dari konsorsium kota tersebut, dan kekayaan berada di peringkat 3 teratas di kota ini. Putri adalah seorang ilmuwan, telah terlibat dalam penelitian ilmiah statusnya sebagai dekan akademi. Dan Fanny ini adalah anak dari anak ketiga kakek, dan dia juga cucu dari William Han. William Han dan kepala polisi adalah teman catur, ada waktu luang pasti datang ke kantor polisi untuk bermain catur, sekalian untuk melihat keadaan cucu perempuannya yang tersayang. Pekerjaan cucu sangat berbahaya, yang tua sedikit khawatir dengannya. Oh, aku tidak percaya ada orang yang sangat berbakat seperti itu di kota kami, itu hal yang baik. William Han tersenyum ramah, apakah dia untuk uang atau untuk keadilan? Kucing hitam ataupun putih, asalkan yang bisa menangkap tikus adalah kucing yang baik. Berapa banyak dokumen yang dia bawa bersamanya? Siapa namanya? Karena 10 tahun yang lalu sistem Skynet kami terbelakang, beberapa penjahat melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Bahkan jika kita pergi ke rumah pidana setiap tahun baru, kita hanya dapat menangkap 1 atau 2 penjahat. Sekarang, jalanan adalah semua pemantauan kami, kemungkinan penjahat melarikan diri itu 10%. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada pidana bisa melarikan diri. Mereka telah melarikan diri sebelumnya, totalnya ada 13 orang. Nama pemburu bayaran itu bernama Gilson Lee, ujar Fanny. Gilson Lee, nama bagus, nama yang bagus. William Han tersenyum. Mendadak, ada sesuatu yang terlintas di kepalanya, dan wajahnya yang tenang berubah dengan cepat. Dalam ingatannya, seorang pemuda mengenakan seragam panglima besar dengan medali berkilauan di dadanya. Matanya dingin dan wajahnya serius, berdiri di atas kendaraan lapis baja dan menunjuk ke arah pegunungan, dalam menghadapi api musuh dengan sikap tenang. Dengan hanya 2.000 orang, membantu sebuah negara Afrika kecil mengalahkan 50.000 pemberontak. Video telah disimpan dalam arsip militer. Tidak mungkin dia. Ini adalah raja militer top dunia, bagaimana bisa muncul di sini? Kakek, apa yang salah dengan Anda? Han tua, apa yang salah dengan kamu? Melihat wajah William Han berubah, orang sekantor segera memandangnya dengan terkejut, hanya merasakan seluruh kantor polisi muncul dalam suasana yang tak terucapkan, membuat hati merasa gugup. Itu tidak mungkin dia. William Han menggelengkan kepalanya dan bergumam. Melihat orang-orang yang gugup melihat dirinya sendiri, ia menyadari bahwa ia sedikit lupa diri, kemudian tersenyum kepada para perwira muda di sekitar. Rian Liu, apakah kamu yakin bahwa anak itu dapat menyelesaikan tugas itu? Tidak, tingkat keberhasilannya adalah 0%. Perwira muda itu tersenyum dengan bangga.
Jadi aku membuat taruhan dengan dia bahwa jika dia bisa menangkap penjahat itu, aku akan melakukan apapun yang diinginkannya. Tetapi jika ia tidak dapat menangkap penjahat itu, dia harus datang ke kantor polisi kami dan menjadi petugas pembersih kami selama sebulan. Kata Fanny sambil tertawa dengan bangga. Kamu ini kenapa bisa bertaruh dengan sembarang orang? William Han bersuara rendah yang terbawa amarah. Hanya bermain saja, pekerjaan sehari-hari kita sudah cukup lelah, tidak bisakah sekali-sekali bersenang-senang? Fanny tidak berpikir begitu. Dia tidak mungkin bisa menyelesaikan tugasnya. Seorang perwira muda itu berkata tanpa ekspresi. Artinya, dia pasti tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Jika ia bisa, aku takut direktur kami akan mempekerjakan dia sebagai seorang ahli di kantor ini. Tidak, bahkan kantor provinsi, aku pikir juga akan mempekerjakan dia sebagai seorang ahli di sana secara langsung. Fanny berkata. Para monster di grup tidak ada yang sehebat dia. Tambah perwira muda tanpa ekspresi itu. Ya, para pria dalam kelompok monster itu tidak ada yang sehebat dia. Fanny berkata sambil menepuk dadanya dan tersenyum. Saat itu, senyum di wajah Fanny perlahan-lahan menghilang. Hanya melihat adanya truk barang yang datang ke kantor polisi. Gilson Lee keluar dari truk barang itu, dan membuka kompartemen truk itu, kemudian menarik keluar dua pria parubaya yang diikat dengan ikatan berantakan. Gilson Lee menggunakan satu tangan menyeret satu-satu dan melemparkannya ke gerbang polisi. Kemudian, kembali ke dalam truk dan pergi. Tidak hanya Fanny yang melihat peristiwa itu, para perwira lainnya ikut menyaksikan juga. Wajah mereka satu persatu pun berubah dan segera lari ke depan gerbang. Hanya terlihat dua pria parubaya yang diikat dan tertulis nama di wajah mereka. Kedua pria parubaya ini adalah dua dari 13 pria paling dicari dalam 10 tahun terakhir. Gilson Lee menangkap dua hanya dalam 1 jam. Melihat dua pidana di depannya, mata Fanny berubah. Bab 5 Kenapa perbedaannya sangat besar. Membawa mereka masuk ke dalam kantor polisi, lalu mengambil darah untuk memeriksa DNA mereka. Berdiri di sebelah Fanny, ekspresi wajah Kapten Interpol menjadi tenggang. Bagaimana mungkin? Anak ini, bagaimana bisa dia dalam 1 jam menangkap dua? Bagaimana dia melakukannya? Para polisi terkejut, sambil berbisik dengan suara kecil, sambil membawa kedua terpidana masuk ke dalam kantor polisi. Memeriksa DNA untuk memastikan tidak ada yang salah, melihat penampilan mereka, dapat dipastikan ini buronan yang dicari-cari polisi. Di saat orang-orang melewati sisi Fanny, Fanny masih berdiri bengong di pintu kantor polisi. Bagaimana mungkin? Polisi muda berjalan keluar diikuti dengan William Han, melihat orang-orang yang membawa masuk terpidana yang dicari, ekspresi wajahnya juga berat. Jangan, benar-benar adalah dia. Dalam hati William seperti ada firasat yang semakin kuat. Akan tetapi, masih ada yang membuat semua orang terkejut. Hanya dalam waktu 1 jam kemudian, Gilson membawa pulang satu buronan. Masih mengendarai pikap kecil, membawa terpidana yang dicari ke arah pintu dan melemparnya masuk dan kemudian pergi. 2 jam kemudian, 3 jam kemudian. Keempat, kelima, keenam. Sebelum langit gelap, Gilson membawa pulang total 7 orang. Masalah ini bahkan membuat ketua polisi terkejut, dia dan semua polisi yang sedang bekerja memilih untuk lembur, menunggu Gilson lanjut membawa pulang buronan. Dalam 10 tahun ini ada 13 terpidana yang melarikan diri di daerah ini, Gilson dalam waktu sehari menangkap 7, ini membuat orang sangat heboh. Dia tidak tahu, harus memanggil diri sendiri pemburu bayaran seperti Fanny atau seharusnya memanggilnya detektif. Kalau di kota ini beneran ada orang jenius seperti ini, bagaimanapun harus membuatnya menetap. Karena dengan ada kehadirannya, ketua polisi percaya, mulai dari hari ini, penaksiran pemecahan kasus dalam kota adalah 100%. Masih ada tersisa 6, mungkin besok baru bisa menangkapnya. Di ruang pribadi dalam warnet pusat kota, Gilson menghidupkan sebatang rokok, melihat layar komputer di hadapan, dengan pelan memejamkan kedua mata dan tangan kanan dengan ringan meremas pelipisnya. Di hadapannya adalah halaman situs web yang penuh dengan bahasa Inggris. Situs pemburu. Situs web untuk saling berkomunikasi dan berbagi bagi para pemburu bayaran di seluruh dunia. Di sini ada pemburu bayaran yang tersebar di seluruh dunia, mereka ada informasi sendiri dan mengatur informan sendiri di seluruh dunia. Tidak peduli negara apapun, kota apapun, asalkan orang asing datang, informan dalam daerah tersebut akan memperhatikan wajah orang asing ini, memeriksa latar belakang mereka secara tersembunyi. Di saat ada pemburu bayaran memberikan foto orang yang dicari ke mereka, para informan ini akan mencari orang ini dari informasi yang dikumpulkan.
Situs web ini seperti mengunci setiap sudut web mata seluruh dunia. Yang dikatakan Fanny sangat benar, dunia ini ada dua jenis orang, mereka semua mengumpulkan uang orang untuk menghapus bencana, dua jenis orang ini, satu membunuh orang, satu menangkap orang. Tapi yang dikatakannya tidak semua benar, dunia ini masih ada orang jenis ketiga, tentara sewaan, asalkan ada uang, bisa membunuh orang dan juga menangkap orang. Gilson, salah satu dari 4 raja prajurit dunia, bagaimana mungkin dia tidak ada akun pemburu bayaran? Dan juga akun dia dalam web sedikit diketahui, ketika dia membagi ingin mencari ke-13 pidana, para pemburu bayaran itu bertanya ke informan sendiri, dengan cepat mencari ke-13 terpidana ini di Cina. 7 buronan masih tersembunyi di dalam kota, sedangkan 6 buronan lain berada di dalam negara. Tunggu besok pagi, ke-6 buronan ini akan diantar pulang ke kota, sama sekali tidak perlu khawatir. Gawat! Gilson tiba-tiba membuka mata, dalam hati tiba-tiba terkejut. Seperti lupa menjemput Angel pulang dari sekolah, Monica juga tidak mengabari, di saat ini dia tidak pulang rumah seharian, tidak tahu Monica bisa salah paham atau tidak, mengira dia lari dari rumah lagi. Berpikir pada hal ini, dia dengan cepat memakai jaket dan berjalan keluar dari warnet. Masuk duduk di pikap kecilnya, dengan tergesa pergi ke taman kanak-kanak Angel. Orang paling dicari yang ditangkapnya hari ini telah menyembunyikan identitas menjadi supir, sekarang buronan ini sudah dipenjara, lain hari akan disidang untuk hukuman mati, otomatis pikap ini juga tidak bisa digunakan lagi, maka untuk sementara ini dia gunakan sebagai alat transportasi. Selain dari pikap pengangkut, dia juga memeras semua uang dari pidana lain, dan mendapat sebuah pistol. Sekarang dirinya punya 120-140 juta uang tunai. Di saat Gilson dengan tergesa pergi ke taman kanak-kanak, hatinya dalam sesaat dingin. Hanya melihat pintu taman kanak-kanak sudah tutup, dalam taman sangat gelap. Meskipun dia pernah memarahi Angel, tapi dalam hatinya khawatir padanya, Angel adalah anak tersayang Monica, kalau Angel hilang, bagaimana dia menjelaskannya pada Monica? Di sini. Tiba-tiba, sebuah suara dingin yang enak didengar datang dari belakang Gilson. Gilson berbalik kepala, melihat Monica menggandeng tangan Angel, berdiri di jalan di belakangnya dengan dingin melihatnya. Angel membawa tas, dengan muka yang merasa bersalah. Mati. Hati Gilson dingin lagi. Ayo, sepasang mata Monica yang dingin dan terang melihat ke arah Gilson, matanya penuh dengan ketidaksukaan. Iya, Gilson sedih, duduk masuk ke dalam pikap pengangkut kecil dan menghidupkan mobil, dan mengikuti mobil Monica pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, Monica tidak berbicara dengan Gilson, setelah membawa Angel mandi, kemudian membawa Angel makan dengan diam duduk di meja makan. Sepasang mata Angel yang hitam berputar dan mengintip diri sendiri, Gilson berpikir sesaat dan duduk di sebelahnya, dengan suara rendah berkata, aku hari ini ada sedikit masalah makanya lupa menjemput Angel pulang, maaf. Aku sama sekali tidak pernah bergantung padamu. Monica menggunakan sumpit mengambil sayur masuk ke dalam mulut yang lembut dengan tanpa ekspresi. Iya. Melihat ekspresi Monica yang dingin seperti tidak ingin berbicara dengannya, Gilson duduk dengan diam di sebelahnya. Di saat ini Monica sudah ganti baju, bagian atas dia memakai kaos longgar putih, bagian bawah memakai celana pendek yang longgar, sepasang kaki putih yang panjang dan kurus. Gilson mengintip kaki Monica yang panjang dan cantik, berpikir diri sendiri telah membuat kesalahan yang membuat Monica marah, hari ini ingin mengambil keuntungan darinya itu tidak akan dapat. Gilson jomblo selama 25 tahun, semenjak dia mengambil keuntungan dari Monica, bagian dalam hatinya seperti terbuka sebuah ruang, berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendali, sebuah pemikiran yang pelan-pelan menjadi kuat. Bagaimana Gilson bisa punya mobil, bagaimana bisa dia menyetir mobil, Monica tidak bertanya apa-apa. Dirinya semenjak diambil keuntungan oleh Gilson, dalam hatinya selalu ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, perasaan penghinaan yang tidak bisa dikatakan. Dia makin lama makin membenci pria di hadapannya, berpikir sebelumnya keterlaluan, bahkan berharap pria ini lari dari rumah, selamanya tidak muncul di hadapannya. Di saat ini, ponsel Monica berdering. Monica, beritahu kamu satu hal besar yang sangat mengerikan. Fanny berkata. Kenapa? Monica bertanya dengan santai. Siang hari bukannya aku ada berkata padamu, ada orang yang bernama Gilson Lee, apakah dia mengambil data buronan dalam 10 tahun ini? Dia benar-benar melakukannya, meskipun dia tidak menangkap semua ke-13 buronan itu, tapi dalam setengah hari dia sudah menangkap 7. Ya Tuhan, kamu bilang dia mengerikan atau tidak? Fanny bersorak dengan heboh. Apa? Raut mata Monica tercengang.
Terpidana yang kabur selama 10 tahun totalnya ada 13, dia telah berhasil menangkap 7 orang. Ketua masih ada sedikit tidak percaya, setelah melewati pemeriksaan DNA, sudah sepenuhnya yakin, ketujuh orang ini adalah buronan yang kabur selama 10 tahun ini. Dan juga dalam 7 orang ini, 4 orang adalah pidana pembunuh, 1 adalah pidana pemerkosaan, 2 adalah pidana pencuri, mereka ada yang saat kabur membawa pistol. Monica, Gilson juga sangat tampan. Fanny makin berkata makin heboh, akhirnya heboh sampai hampir menangis. Haha, aku tidak tertarik dengan Gilson ini tampan atau tidak, aku malah tertarik dengan kemampuannya. Monica tertawa. Iya, rasanya dia sangat hebat. Umurnya harusnya tidak tua, harusnya 25 tahun. Monica, tidak ngobrol lagi, ketua sudah melototiku. Sekarang kantor polisi sangat sibuk, Gilson itu sekali menangkap 7 pidana, kita ada banyak catatan dan kasus tertutup yang harus ditulis. Fanny mengakhiri panggilan telepon. Gilson, Monica dengan ringan berkata nama tersebut, dengan pelan meletakkan ponsel. Gilson batuk dan langsung bangun terduduk. Dia sudah yakin, karena Monica adalah istrinya, dia beneran harus mengambil Monica, beneran menjadi suaminya. Dirinya sendiri sudah jomblo 25 tahun, Monica tidak salah, harus mengakhiri jomblo dirinya. Dan sekarang teman kerja Monica dan dirinya sedang memujinya, bagaimana mungkin dia bisa tidak senang? Kalau Monica tahu Gilson adalah dirinya, hanya takut akan segera masuk kamar dan melakukan hal yang tidak bisa dijelaskan. Kamu berteriak apa? Monica tiba-tiba dengan dingin melihat Gilson. Tidak apa-apa. Wajah Gilson yang senang sudah merah, tersenyum melihat Monica. Haha, Monica tertawa dingin. Tidak mempedulikannya lagi, Monica lanjut mengambil sumpit dan makan. Beberapa menit kemudian, Monica baru mengkerutkan alis sedikit, dengan ekspresi yang tidak suka berkata, sama bermargali, sama pria, ada orang yang perbedaannya cukup besar. Mendengar perkataan Monica, Gilson hanya merasakan dadanya tersumbat, Gilson hampir muntah darah. Melihat wajah Monica yang cantik, wajahnya dalam sesaat penuh dengan tanpa harapan.